Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, dampak pandemi yang masih terjadi hingga sekarang ini ternyata begitu luar biasa. Yang pasti membawa penderitaan yang berkepanjangan. Sebagian di antaranya ada anak-anak yang mau tidak mau menjadi yatim, ada yang piatu, bahkan ada juga menjadi yatim piatu sekaligus. Dan berapa banyak juga yang kemudian kehilangan mata pencaharian. Bagaimana kita harus menyikapi hal itu? Menyikapi penderitaan-penderitaan yang ada di sekitar kita. Bisa kita lihat sisi negatifnya, bisa kita lihat juga dari sisi positifnya. Yang pasti kalau kita melihat dari sisi negatifnya, penderitaan mungkin tidak akan hilang dari kehidupan kita, barangkali malah menjadi semakin berat. Yang ada, yang kita temukan sekarang ini, orang-orang yang sensitif, orang-orang yang baperan, orang-orang yang bahkan kemudian sampai pada keputusasaan, kehilangan harapan, ada juga yang kemudian mengakhiri hidupnya. Itu kalau kita lihat dari sisi negatifnya. Sebaliknya kalau kita melengkapi dengan sisi positif sekalipun sangat tidak mudah, kita bisa menjadikannya sebagai semacam kawah condro dimuko, tempat menempa kita, menempa pribadi kita, menempa iman kita, dan dari situ yang diharapkan kemudian kita menjadi orang-orang yang tahan banting. Dan ini hanya akan mungkin terjadi kalau kita tidak menyerah kalah duluan. Kita berjuang dengan sekuat tenaga kita. Maka mari kita mencoba melihat bagaimana bacaan-bacaan hari ini memberikan kekuatan dan peneguhan kepada kita untuk menyikapi hal semacam itu. Kita melihat terlebih dahulu bagaimana dunia perjanjian lama memandang sebuah penderitaan. Di sana disebutkan bahwa yang namanya kedosaan, kalau kita berdosa, hasilnya adalah kita akan mendapatkan begitu banyak hukuman, aneka musibah maupun juga penderitaan demi penderitaan yang datang silih berganti. Sebaliknya kalau kehidupan kita adalah kehidupan yang saleh, kehidupan yang taat, kehidupan yang baik, maka yang kita dapatkan adalah perlindungan dari Tuhan. Kita akan mendapatkan berkat yang berlimpah. Hidup kita pun juga tentram dan sejahtera. Itu paham dalam dunia perjanjian lama. Sehingga dari situ, kalau ada orang mengalami penderitaan, tidak ada kata lain, kamu pasti berdosa. Tidak mungkin. Tapi kemudian melalui bacaan pertama hari ini, melalui kitab Yesaya, kita dikenalkan dengan suatu paham yang baru, yang dikenal dengan hamba Tuhan yang menderita. Apa yang terjadi di sana? Seorang hamba yang mengalami penderitaan, mengalami hinaan demi hinaan, bahkan juga mengalami kematian. Namun semuanya itu bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya. Ia menanggung dosa, menanggung kejahatan orang-orang lain. Dan yang luar biasa di sana, walaupun itu bukan kesalahannya, tapi penderitaan itu dijalani dengan penuh ketaatan, dengan penuh kerelaan. Semuanya demi keselamatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Semuanya dilakukan demi rasa cintanya kepada mereka. Dan ini yang membuat Tuhan berkenan, bahwa penderitaan mendapatkan makna yang baru, justru berguna bagi kepentingan banyak orang. Maka dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan yang disampaikan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Buah dari penderitaan yang dimaknai dengan baik tadi itu, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi kembali lagi, kejahatan, penderitaan yang dimaknai secara positif dan kemudian membuahkan hasil yang baik.
Lalu kita melihat dalam bacaan kedua. Kalau dalam bacaan pertama tadi bicara tentang hamba Tuhan yang menderita, bacaan kedua bicara tentang Yesus sebagai imam besar, sebagai imam agung yang seharusnya begitu mulia, lebih daripada kita manusia. Tapi apa yang dikatakan di sana, ia rela merendahkan diri, merasakan kelemahan kita, bahkan juga bersedia dicobai, bersedia menanggung maut, memberikan nyawanya sebagai penebusan bagi dosa kita. Maka di dalam Injil Yohanes juga diungkapkan di sana, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang imam besar. Kembali, penderitaan yang berguna bagi orang lain. Maka mari berdasarkan itu kita mencoba menerapkannya untuk kehidupan kita. Pasti kita pun juga tidak ingin ada penderitaan dalam kehidupan kita. Yang kita inginkan adalah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, kehidupan tanpa penderitaan, tanpa ancaman sama sekali. Dan ini didukung juga oleh sebuah paham yang disebut dengan teologi kemakmuran atau teologi kesuksesan, yang kurang lebih mau mengatakan demikian. Jika Tuhan itu mencintai manusia, Dia akan memberikan kehidupan yang baik, diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, diberikan kesejahteraan, dan bukan penderitaan. Itu yang kita inginkan. Namun sayang, bagaimanapun kita diingatkan akan konsekuensi dan resiko sebagai pengikut Tuhan Yesus. Bukankah Ia pernah memberitahukan, menyampaikan kepada kita, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Jadi mau tidak mau, penderitaan itu bisa jadi akan melekat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapinya? Apa yang kita jadikan pegangan? Pertama, kita harus yakin pencobaan, penderitaan tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu pegangan kita yang pertama. Pastinya kita tidak akan dicobai melebihi batas kekuatan kita. Yang kedua, kita juga perlu yakin bahwa kalau kita menderita karena Kristus, kalau kita menderita bersama dengan Kristus, yakinlah bahwa kita pun juga akan mulia bersama dengan Kristus. Kembali Rasul Paulus yang mengingatkan akan hal itu. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Maka berdasarkan beberapa hal tadi, mari kita melihat kembali kehidupan kita. Yakinlah bahwa kita bisa melampaui semuanya itu bersama dengan sesama kita dan juga dengan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita.